Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG-PGSD dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memaparkan hasil diskusi tugas wawasan kebinekaan global. Topik yang kami diskusikan yaitu topik 4, keragaman di sekolah, sekolahku bineka. Kelompok 4 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama yaitu Ibu Nindi Aromatika, yang kedua Ibu Nurrohmah Fajarina, yang ketiga Ibu Nurul Afriani, yang keempat Ibu Nurul Hasanah Suratman, yang kelima Ibu Putri Ristianingsih, yang keenam Ibu Resti Kurniasari, dan yang ketujuh Ibu Rija Maria Rahmawati. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nindi Aromatika. Kepada Ibu Nindi, dipersilahkan. Untuk capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Yang kedua, yaitu mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada pembahasan kali ini, metode yang kita gunakan adalah marka, yaitu M mulai dari diri, A aktivitas, R refleksi, K konsep, dan A aplikasi. Mulai dari diri, yaitu pertanyaan pemantik yang mengantarkan kepada topik pembahasan, kemudian aktivitas yang pertama mengajak peserta mengalami langsung, kemudian menggunakan permainan, cerita simulasi, dan lain-lain. Untuk refleksi, yang pertama menggali makna dari aktivitas, kemudian merefleksikan aktivitas ke dalam pengalaman pribadi. Untuk konsep, yang pertama menyajikan aktivitas dan refleksi menjadi poin inti pembelajaran, setelah itu memperkuat dengan teori, data, dan fakta. Untuk yang terakhir, aplikasi yaitu tantangan, misi, atau proyek untuk menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Untuk yang pertama, mulai dari diri, yaitu pertanyaan pemantik, keragaman apa yang Anda temukan di sekolahmu atau pertemanan lingkungan. Kemudian silahkan ceritakan pengalaman tersebut. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri Ristianingsih. Ya, kemudian untuk bagian kedua yaitu aktivitas. Di sini aktivitasnya yaitu adalah Market Day makanan dan minuman khas daerah. Di sini dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu bagi peserta menjadi 7 kelompok. Langkah yang kedua, satu kelompok akan menjual makanan dan minuman khas daerah tertentu. Daerah pertama yaitu dari daerah Jawa Barat dengan makanan khas dodol, mochi, batagor, cilok, dan es cincau. Lalu untuk daerah yang kedua adalah Jawa Tengah dengan makanan khas lumpia, getuk, tempe mendoan, wingko babat, dan juga wedang uwuh. Untuk daerah yang ketiga adalah Jawa Timur dengan makanan khas rawon, bakso Malang, soto Lamongan, rujak cingur, dan juga wedang secang. Untuk daerah yang keempat adalah daerah istimewa Yogyakarta dengan makanan khas bakpia, gudeg, sate kelatak, geblek, dan wedang ronde. Untuk makanan khas yang keempat adalah DKI Jakarta dengan makanan kerak telur, roti buaya, soto Betawi, tape uli, dan juga bir peletok. Lalu untuk daerah yang kelima adalah Sumatera Barat dengan makanan khas sate Padang, rendang, ikan, asam pade, dendeng, balado, dan teh talua. Lalu untuk daerah yang ketujuh adalah Sumatera Selatan dengan makanan khas pempek, laksan Palembang, tekwan, pindang iga sapi, dan juga es kacang merah. Langkah berikutnya yaitu setiap kelompok mempresentasikan makanan dan minuman khas daerah masing-masing. Setiap kelompok bisa membeli maksimal 10 jenis makanan atau minuman dari kelompok lain. Kemudian semua siswa mencicipi makanan dan minuman yang sudah dibeli. Setelah masing-masing kelompok mencicipi, kelompok tersebut menceritakan perasaannya saat mencicipi makanan dan minuman khas daerah lain.
Untuk langkah yang ketiga ada refleksi, yaitu buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin seperti yang pertama, tanyakan kepada masing-masing kelompok bagaimana perasaan mereka saat mencicipi makanan dan minuman khas daerah lain. Kedua, dari pernyataan setiap kelompok tentang makanan dan minuman khas daerah, manakah makanan dan minuman yang paling disukai dan yang paling tidak disukai? Yang ketiga, mengapa setiap kelompok memiliki jenis makanan dan minuman yang berbeda-beda? Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan Ibu Nurul Afriyani. Untuk konsep satu yaitu implementasi toleransi di sekolah. Ada banyak cara implementasi toleransi di sekolah, di antaranya melalui 1. Budaya kelas, 2. Budaya sekolah, 3. Kegiatan siswa. Untuk di budaya kelas, kegiatannya yaitu manajemen sekolah yang tertata dengan apik, metode dan bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdamaian, kemudian suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan peserta didik. Untuk budaya sekolah, kegiatannya yaitu kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah damai, lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga terbentuk lingkungan yang damai. Pemaparan Kegiatan siswa yaitu manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian, aktivitas kegiatan atau program untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian, kemudian materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian di tengah keragaman. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan Ibu Nur Rohmah Fajarina. Yaitu budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Contoh ragam kegiatan kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain adalah yang pertama melalui kegiatan olahraga dan permainan. Yang kedua melalui kegiatan seni, budaya, dan agama. Yang ketiga melalui media komunikasi visual. Dan yang keempat melalui kolaborasi dengan sekolah lain. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan sekolah yaitu olahraga dan permainan. Di sini akan terlihat sikap toleransi. Selanjutnya adalah contoh dalam kegiatan yang dilakukan siswa melalui kegiatan seni, budaya, dan agama. Di sini melalui tarian adat. Penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh Ibu Lesti Kurniasari. Kegiatan selanjutnya adalah media komunikasi visual. Dalam gambar, terdapat seorang anak yang belajar mengenai media komunikasi visual, namun tetap melalui pendampingan oleh orang tua. Selanjutnya, kegiatan kolaborasi dengan sekolah lain. Pada gambar yang tersaji ada kegiatan anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolah dan pihak sekolah berkolaborasi dengan bapak-bapak TNI dari Koramil terdekat. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 poin. Namun yang sesuai dengan topik 4 ini adalah perilaku kreatif anak untuk mengenal makanan khas daerah Nusantara. Berikutnya, penjelasan akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hasanah Suratman. Berikutnya adalah aplikasi. Dalam aplikasi, kegiatannya yaitu menyelenggarakan Market Day makanan khas Nusantara. Praktik membuat makanan khas daerah dilaksanakan setiap hari Sabtu di awal bulan. Kegiatannya antara lain, yang pertama menyelenggarakan praktik membuat makanan khas daerah provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu memasarkan makanan khas daerah yang telah dibuat. Untuk tugasnya, silahkan menuliskan hal baik apa yang didapatkan dari topik 4 ini. Kesimpulan, pembelajaran yang dapat kita peroleh dari materi keragaman di sekolah, Sekolahku Bhinneka, adalah setiap daerah memiliki keunikan dan keragaman kuliner. Aneka ragam makanan khas dari berbagai daerah di Nusantara merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang patut kita syukuri dan kita lestarikan. Salah satu cara untuk melestarikan makanan khas Nusantara di sekolah adalah dengan mengadakan Market Day.
makanan khas Nusantara. Terima kasih. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 4 dalam kegiatan wawasan kebinekaan global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.